Bab 1071, waktu akan menunjukkan sifat asli seseorang. Tak perlu dikatakan, tidak ada yang terjadi tadi. Jesslyn langsung memotong kata-kata Valentino. Valentino membuka mulut, kemudian kembali menutup mulutnya dan tetap diam. Suasana di ruang cuci tangan kembali hening. Keduanya tidak bisa mengatakan apa-apa, pikiran mereka kacau. Setelah berlalu cukup lama, Jesslyn yang angkat bicara duluan. Jesslyn menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Tadi tidak ada apa-apa yang terjadi. Lebih baik kamu memberitahuku tentang masalahmu minum alkohol barusan." Valentino batuk untuk menyembunyikan rasa malunya, lalu mengangguk dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak minum sebanyak itu tadi. Aku memuntahkannya." "Apa?" Mata Jesslyn seketika melebar dan perhatiannya teralihkan dengan cepat. Dia melihat dengan jelas bahwa Valentino menghabiskan 10 gelas wine. Kapan pria itu memuntahkannya? "Jangan bilang dulu, biar aku pikir. Jesslyn merasa sangat penasaran dan mengangkat tangan untuk mencegah agar Valentino mengungkapkan rahasianya. Jesslyn kembali mengingat seluruh proses Valentino minum wine sebelumnya. Setelah bersulang dengan Filbert dan yang lainnya, Valentino langsung meminum wine-nya, lalu menyeka mulutnya menggunakan tisu secara alami. Setelah itu, Valentino membuang tisu itu ke tempat sampah, kemudian mengatakan, "Sepertinya sejak gelas kelima, setiap kali Valentino selesai minum, dia akan mengambil tisu dan menyeka mulutnya. Tindakan tidak mencolok ini sama sekali tidak akan menarik perhatian orang lain. Namun pada saat ini, perkataan Valentino menyadarkannya, jadi Jesslyn tanpa sadar menebak arti tindakan Valentino. "Aku tahu, tisu itu!" Mata Jesslyn melebar, dia berseru, lalu dengan cepat berkata, "Maksudmu, kamu memuntahkan semua minuman ke tisu, lalu membuang tisu itu?" Valentino pun mengangguk sambil tersenyum kecil. "Tidak semua, kebanyakan dimuntahkan." "Astaga!" Jesslyn mengulurkan tangan, lalu mengelus-elus kepala Valentino dan bergumam. "Bagaimana kamu bisa memikirkan cara itu? Aku sampai tertipu waktu itu." Semakin memikirkannya, Jesslyn semakin ingin tertawa. Filbert, seorang veteran alkohol, ternyata dibodohi Valentino. Meskipun cara minum alkohol Valentino agak tidak tepat, Jesslyn tidak bisa menahan tawanya. "Pintar sekali! Aku benar-benar mengira kamu minum 10 gelas dengan mereka. Beratnya pasti lebih dari 1 liter. Itu akan menyakiti tubuh." Jesslyn tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Jesslyn merasa sangat penasaran tentang metode Valentino. Dia pun segera mengambil 2 lembar tisu, lalu menyerahkannya kepada Valentino sambil berkata, "Tunjukkan padaku, aku mau melihatnya di tempat, sekalian belajar." "Ini, lupakan saja." Valentino ragu-ragu. "Kalau kamu tunjukkan padaku, semua masalah sebelumnya akan dilupakan," kata Jesslyn bersikeras. "Kalau begitu, baiklah," ucap Valentino sambil mengangguk setuju setelah diam sejenak. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil 2 lembar tisu, lalu melipatnya sedikit. Segera setelah itu, Valentino menyesap air dari keran tanpa rasa jijik, lalu mengambil tisu dan menyeka mulutnya. Tisu putih di tangannya langsung basah oleh air, tapi jika tidak melihatnya dengan cermat, tidak akan ketahuan sama sekali. Kemudian, Valentino membuang tisu ke tempat sampah dengan santai. Semua gerakannya begitu alami sehingga tidak ada yang meragukannya. Kalau Jesslyn tidak mengetahui ini sebelumnya, dia tidak akan pernah menyadarinya. "Gila, kamu benar-benar sangat berbakat. Bagaimana kamu bisa kepikiran cara ini?" "Hahaha!" Jesslyn berseru kagum untuk sementara waktu dan tidak bisa menahan tawanya. Apakah ini sangat lucu?" tanya Valentino sambil tercengang. Dia hanya tidak mau minum dengan Filbert. Jika dia minum dengan Chris dan yang lainnya, dia tentu saja akan minum sebanyak-banyaknya. 1 liter alkohol memang banyak,
tapi dengan toleransi alkohol Valentino, dia tidak akan tumbang di tempat. Tidak, biarkan aku tertawa sebentar. Hahaha. Jesslyn tertawa sebentar, lalu terengah-engah. Aku tiba-tiba teringat, untungnya yang kamu minum itu wine putih. Kalau itu wine merah, begitu kamu memuntahkannya, tisunya langsung berubah merah. Betapa indahnya itu. Haha. Valentino tidak bisa menahan tawanya saat memikirkan adegan yang dikatakan Jesslyn. Sudah. Tidak apa-apa kalau kamu baik-baik saja, membuatku khawatir sia-sia. Ayo cepat pulang. Kita pulang setelah aku membayar tagihan, kurasa mereka sudah tidak sanggup lagi. Kata Jesslyn sambil melambaikan tangan, lalu pergi keluar. Kamu yang bayar? Bukannya mereka sudah bayar terlebih dahulu saat memesan ruangan? Tanya Valentino ragu-ragu. Ketika mereka tiba, ruangan sudah dibuka, semua minuman dan barang-barang lainnya sudah di sana. Valentino kira Philbert dan yang lainnya sudah bayar. Tidak, aku yang membayar untuk setiap pesta dan aku juga memberitahu mereka untuk tidak membayar. Kata Jesslyn acuh tak acuh. Jesslyn merasa situasi ekonomi keluarganya bagus. Jadi, dia berusaha untuk tidak membiarkan teman-temannya membayar. Selalu kamu yang bayar? Valentino sedikit mengernyit. Iya, kenapa? Balas Jesslyn dengan perasaan wajar. Seolah-olah dia membayar untuk Philbert dan lainnya adalah tindakan tepat. Berteman tidak boleh begitu. Aku rasa, kamu tidak layak berteman akrab dengan mereka. Valentino menganggap Jesslyn sebagai teman, jadi dia berbicara lebih banyak. Namun, ekspresi Jesslyn menjadi masam setelah mendengar ini. Lano, aku tahu mereka punya prasangka terhadapmu dan mengataimu, jadi kamu merasa tidak nyaman. Tapi aku tidak suka orang lain mengatai teman-temanku. Aku sudah bergaul dengan mereka selama bertahun-tahun, tidak apa-apa menghabiskan sedikit uang. Kalau aku bilang aku kekurangan uang, mereka pasti akan memberikannya padaku. Kamu tahu gadis berambut panjang itu, kan? Dia bilang, kalau suatu hari nanti aku kekurangan uang, meski harus menjual perhiasannya, dia juga akan membantuku. Jesslyn menceritakan kebaikan teman-temannya sambil cemberut. Melihat Jesslyn seperti ini, Valentino tiba-tiba menjadi sedikit linglung. Dia teringat pada Angel. Pada awalnya, hubungan antara Angel dan Chloe juga sangat baik, setidaknya menurut Angel, mereka berdua dapat membicarakan segalanya. Namun, Valentino tahu kalau Chloe hanyalah seorang gadis manipulatif yang berpenampilan polos. Jadi, dia pun menyuruh Angel menjauh dari Chloe. Namun, Angel tidak setuju dan malah merasa kalau Valentino sengaja menjelekkan Chloe. Namun, setelah mengalami beberapa hal, seseorang baru akan mengerti kalau beberapa orang adalah teman sejati dan beberapa orang hanya mengenakan topeng. Kemudian, Angel pun secara alami memahami kebenaran ini. Namun, dibandingkan dengan Angel, Jesslyn secara alami tidak sepenting Angel di hati Valentino. Hubungan mereka tidak terlalu dekat, jadi Valentino tidak banyak bicara. Baiklah, selama kamu senang saja. Valentino tidak berkata apa-apa lagi. Waktu akan menunjukkan sifat asli seseorang, tidak ada gunanya berbicara banyak, karena beberapa kebenaran akan dipahami setelah seseorang menderita rasa sakit. Bab 1072, Kenali Identitas Sendiri. Sudahlah. Mereka hanya belak-belakan, tidak bermaksud jahat. Teman-temanku semuanya berlidah tajam tapi berhati lembut. Hanya saja, Philbert dan Christo punya hubungan yang baik. Kamu harus berhati-hati. Jesslyn berbicara sambil berjalan keluar dengan Valentino. Valentino menggelengkan kepalanya, tapi tidak berbicara lagi, hanya mengikuti langkah Jesslyn. Saat ini, di dalam ruangan, di antara belasan pria dan wanita, ada beberapa anak muda yang sudah mabuk, bahkan muntah di mana-mana. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma anggur yang pedas. Beberapa orang tersisa yang tidak mabuk, termasuk Philbert, berbicara dengan suara keras. Mereka adalah anak orang kaya. Saat ini, dengan bantuan anggur,
mereka menjadi sangat arogan dan tidak peduli dengan siapapun. Aku kasih tahu kalian, si Lano itu hanyalah bajingan kecil. Kualifikasi apa yang dia punya untuk bersama dengan Kak Jesslyn? Jangankan Tuan Muda Kristo, bahkan aku, Filbert, berkali-kali lebih kuat darinya. Lidah Filbert kaku. Dia bicara dengan gagap, lalu menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Itu juga salah. Dia, Lano, adalah pengemis kecil dari luar kota. Dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan denganku." Plak! Filbert mengulurkan tangan, lalu mengambil kunci mobil Mercedes-Benz G-Class dan berkata kepada orang-orang di tempat, "Lihat, 3,6 miliar. Bisakah Lano membelinya? Dia tidak akan pernah bisa mengendarai mobil semacam ini selama hidupnya." Iya. Apa yang dikatakan Kak Filbert benar. Lano itu pengemis. Aku perkirakan dia akan hidup menumpang pada Kak Jesslyn. Aku sungguh tidak tahu kenapa Kakak Jesslyn bisa menyukainya. Kalian lihat sepatu yang dia pakai tidak? Paling mahal 600.000. Serius, sepatu anjing Teddy kecilku saja lebih mahal dari ini. Haha, dia hanyalah orang miskin tanpa identitas. Betul itu. Apa hebatnya bisa minum? Di masyarakat ini, kalau seseorang tidak punya uang atau kekuatan dan cuma bisa minum, itu berarti dia adalah orang yang sama sekali tidak berguna. Semua pria dan wanita tidak menutupi rasa penghinaan mereka terhadap Valentino. Seolah-olah mereka dapat duduk dan minum bersama Valentino adalah kehormatan besar bagi Valentino. Kak Filbert, menurutku, si Lano itu tidak pernah minum anggur yang seenak ini seumur hidupnya. Makanya dia minum sebanyak itu, kata seorang gadis dengan cemberut. Benar, betul sekali. Filbert menepuk pahanya, lalu berkata, "Kata-kata ini tidak salah. Sebotol anggur ini harganya puluhan juta, dia mungkin belum pernah melihatnya seumur hidupnya. Dan biaya ruangan ini ke-337.600.000. Apakah Lano berani membayangkannya? Dia bahkan tidak berani membayangkannya. Bahkan kalau dia menginjak karpet di sini, itu adalah penghinaan bagi karpet. Hahaha." Filbert menjadi semakin bersemangat dan tidak bisa menahan tawanya. Pada saat ini, Jesslyn dan Valentino memasuki ruangan, lalu berjalan menuju orang-orang di sana. Saat ini, wajah Jesslyn terlihat sangat muram. Meskipun ruangan ini kedap suara Filbert sangat keras. Jadi, Jesslyn dan Valentino masih bisa mendengarnya di luar pintu. Apa yang dikatakan Filbert barusan didengar jelas oleh Jesslyn. Jadi saat ini suasana hati Jesslyn menjadi tidak bagus. "Aku beritahu kalian, orang harus tahu diri dan tahu batas. Lingkarannya berbeda. Kalau ingin berteman, itu berarti kamu sendiri yang mencari masalah." Filbert masih berbicara. "Kak Filbert, jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi." Seseorang melihat Jesslyn dan Valentino masuk, lalu segera menghentikan Filbert dengan suara rendah. "Kenapa jangan bicara? Bahkan jika Lano berdiri di sini, aku juga berani mengatakannya. Dia tidak punya banyak uang, tapi malah berani datang ke tempat seperti ini. Kalau dia tidak sengaja memecahkan gelas anggur, dia tidak akan bisa membayarnya. Memangnya kenapa kalau aku mengatainya?" Filbert tampak meremehkan. "Tidak peduli seberapa tidak bergunanya aku juga tidak akan meminta perempuan untuk mentraktir setiap pesta." Tiba-tiba terdengar suara datar seseorang. "Bang!" Filbert tertegun sejenak, kemudian memukul meja dan berdiri. Dia menunjuk Valentino sambil memarahi. "Lano, apa maksudmu?" Pada saat ini, Filbert bahkan sudah tidak bisa berdiri stabil. Dengan pengaruh alkohol, dia menjadi angkuh dan sombong. "Apa maksudku? Kamu seharusnya lebih mengerti daripada aku," jawab Valentino dengan datar. Jesslyn buru-buru berbalik, memberikan isyarat lewat tatapan mata kepada Valentino, memberitahu Valentino untuk tidak berbicara lagi tentang topik ini. Valentino melirik Jesslyn,
lalu menghela napas sambil menggelengkan kepalanya. Lano, aku pikir kamu tidak tahu malu. Apa kamu tahu? Kamu yang semiskin ini, bahkan kalau kamu mau menyemir sepatuku, aku juga tidak mau menerimamu. Kamu tidak memiliki identitas, latar belakang, penampilan ataupun uang. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk punya pacar. Aku benar-benar tidak tahu apakah Kak Jesslyn sudah buta atau bukan, bisa-bisanya dia menyukai sampah sepertimu. Filbert menunjuk ke arah Valentino sambil mengutuknya seperti orang gila. Filbert, apa maksudmu? Kamu sudah keterlaluan. Jesslyn tiba-tiba melangkah maju dan mendorong Filbert, membuat Filbert tersandung. Kak Jesslyn, Kak Filbert sudah minum terlalu banyak, kata-katanya tidak serius. Orang-orang di sekitar buru-buru menahan Jesslyn. Apa boleh sembarangan memaki orang saat minum terlalu banyak? Kenapa dia mengatai Lano sampah? Tanya Jesslyn sambil mengatupkan gigi peraknya. Haha. Filbert perlahan menopang dirinya di sofa untuk berdiri stabil, lalu memarahi sambil melotot. Kalau aku bilang dia sampah, ya berarti dia sampah. Memangnya kenapa? Oke, kalau begitu aku akan beritahu kenapa. Filbert mengambil kunci mobil Mercedes-Benz G di atas meja, lalu menggoyangkannya di depan Valentino dan bertanya. Mercedes-Benz G kelas-kelas tasa, 3,6 miliar, apa kamu punya? Ketika Filbert menanyakan ini, semua orang menoleh untuk melihat Valentino. Filbert, kamu. Jesslyn mengertakkan gigi peraknya, membuka mulutnya dan ingin berbicara. Sebelum Jesslyn selesai berbicara, seorang perempuan langsung menyelanya. Kak Jesslyn, jangan bicara dulu. Cari pacar itu hal besar. Sebagai temanmu, sudah seharusnya kami memeriksanya untukmu. Gadis berambut panjang itu bahkan menarik Jesslyn ke samping, lalu berkata, Ya, Kak Jesslyn, bagus juga kalau orang ini bisa mengenali identitasnya sendiri. Ada beberapa orang yang tidak tahu diri dan berpura-pura menjadi orang ningrat. Untung saja dia bertemu dengan kita, kalau orang lain, mungkin dia akan dirugikan. Beberapa gadis terus melobi, tidak memberikan kesempatan kepada Jesslyn untuk berbicara. Aku tanya kamu punya tidak? Tanya Filbert sambil menggoyangkan kunci mobilnya. Tidak punya. Valentino tampak cuek, lalu menjawabnya dengan tenang. Valentino memang tidak punya Mercedes-Benz G-Class, tapi dia punya beberapa Rolls-Royce, Bentley Malsen dan sebagainya. Hei, kamu tidak punya? Filbert perlahan memasukkan kunci mobil ke dalam sakunya dan berkata, Aku punya. Aku tanya lagi, rumah yang dibeli keluargaku di Jalan Lingkar ketiga ibu kota harganya lebih dari 9 angka per meter persegi, apa kamu punya? Filbert bertanya lagi dengan wajah bangga. Valentino diam sejenak, lalu menjawab dengan datar. Tidak punya juga. Semua properti atas namanya berada di kota Neo, dia benar-benar tidak punya rumah di kota makmur. Bab 1073, menumpang hidup pada wanita. Hei, kamu juga tidak punya. Filbert mencibir, lalu berteriak. Kak Jesslyn adalah putri dari 4 keluarga kecil di kota makmur. Apa statusmu di kota makmur? Valentino memikirkannya dengan serius, lalu menjawab. Bisa dianggap sebagai pengangguran. Haha, pengangguran? Ini pertama kalinya aku dengar orang yang menumpang pada wanita, menyebut dirinya sehalus ini. Kamu punya pekerjaan, bukankah pekerjaanmu menumpang hidup pada Kak Jesslyn? Setelah Filbert mengucapkan ini, beberapa pria dan wanita di dalam ruangan tertawa terbahak-bahak. Mereka semua memandang Valentino dengan tatapan merendahkan. Sedangkan Jesslyn, dia menatap Valentino dengan bingung, tidak mengerti kenapa Valentino melakukan ini. Sebenarnya, di antara orang-orang yang hadir, kecuali Filbert yang mengenal keluarga Limindo dan memiliki status lebih tinggi, orang lainnya hanyalah anak keluarga kaya biasa. Kondisi ekonomi gadis-gadis di samping Jesslyn bahkan tidak sebanding dengan arisan.
Kalau menyebutkan Addison, Valentino pasti akan membuat mereka semua tutup mulut dalam sekejap mata. Namun, saat ini Valentino sama sekali tidak bermaksud melakukannya dan membuat Jesslyn kebingungan. Sudah lihat belum, Kak Jesslyn? Dia, Lano, tidak memiliki kekuasaan, identitas, latar belakang, uang dan kemampuan. Dia adalah seorang pengangguran. Coba katakan, apa dia bukan sampah? Oh, aku hampir lupa. Dia masih punya sedikit kemampuan, yaitu menumpang hidup pada wanita. Hahaha. Kesombongan di wajah Filbert semakin jelas. Dia memandang Valentino dengan tatapan meremehkan, seolah-olah sedang melihat seekor semut. Sedangkan Valentino, dia masih tampak cuek, tanpa terlihat marah sedikit pun. Seolah-olah kata-kata yang diucapkan Filbert itu seperti kentut. Sedangkan saat ini, Jesslyn juga terdiam. Tidak ada orang lain di matanya, hanya Valentino. Telapak tangannya yang putih sedikit mengepal, matanya penuh kekecewaan. Jesslyn tidak mengerti, bahkan dia saja tidak tahan dengan kata-kata Filbert yang sangat menghina. Sebagai seorang pria, bagaimana Valentino bisa menahan diri? Pada saat ini, Jesslyn terus-menerus meraung dalam hati. Lano, cepat marahi mereka. Bukankah kamu kenal Addison? Tunjukkan dominasimu ketika berurusan dengan Kristo. Kalau tidak bisa, gunakan tinjumu, pukul Filbert keras-keras untuk mempertahankan martabatmu sebagai seorang pria. Selain itu, Jesslyn juga sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Selama Valentino berani melawan Filbert dan memukul Filbert dengan semangat pria, maka dia, Jesslyn Arine, pasti akan membujuk tuan besar keluarga Arina untuk melindungi Valentino. Namun, pada akhirnya Jesslyn kecewa. Valentino jelas tidak memiliki rencana ini. Tidak peduli seprovokatif apa Filbert, Valentino tetap bersikap acuh tak acuh dari awal hingga akhir, seolah-olah hal ini tidak ada hubungannya dengannya. Di antara belasan teman Jesslyn, kecuali beberapa orang mabuk yang tidak sadarkan diri, semua orang terlihat mengejek. Sadari kenyataan, Bung. Kamu tidak punya uang. Dalam masyarakat sekarang ini, kalau tidak punya uang, kamu tidak punya apa-apa. Filbert menopang dirinya di sofa dengan satu tangan, sedangkan satu tangan lainnya menunjuk Valentino sambil mencibir. Tanpa uang, apa yang kamu gunakan untuk berteman? Apa yang kamu gunakan untuk membuat wanitamu bahagia? Dan apa yang kamu gunakan untuk hidup? Sudah cukup. Jesslyn tidak tahan lagi, dia langsung berteriak. Filbert seketika menutup mulutnya dan ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah Jesslyn selesai berteriak, dia melirik semua orang dengan dingin. Semua orang, termasuk Valentino. Ketika dia melihat Valentino, matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Jesslyn merasa sangat kecewa karena Valentino tidak berani melawan Filbert. Jesslyn tidak mau tahu apa rencana besarnya, juga tidak ingin tahu apa artinya merendah. Dia hanya tahu bahwa jika Valentino adalah seorang pria, dia seharusnya memukuli Filbert dengan kejam. Namun, Valentino tidak melakukannya. Oleh karena itu, sekarang Jesslyn sedang merasa sangat sedih, juga bercampur dengan kekecewaan yang mendalam. Jesslyn menghela napas, lalu melambaikan tangannya sambil berkata, "Sudahlah, hari ini sampai di sini dulu." Mulut Filbert bergerak, meskipun dia linglung, dia tidak mengatakan lebih banyak. Pertama, Valentino telah diinjak-injak di bawah kakinya. Kedua, Jesslyn sudah sangat marah sekarang. Jika benar-benar bertengkar dengan kekuatan perusahaan mereka, mereka tidak akan dapat bersaing dengan keluarga Arini. Saat ini, seorang perempuan segera membuka pintu dan berteriak, "Pelayan, Bill!" Segera, seorang pelayan berseragam datang dengan daftar minuman di tangannya. "Halo Tuan dan Nyonya, siapa yang akan bayar?" Tanya pelayan itu dengan sopan. Valentino menjadi tertarik, lalu menatap semua orang. Benar saja, baik itu perempuan atau laki-laki, bahkan Filbert, mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke arah Jesslyn. Melihat mereka seperti ini, pelayan juga mengerti, jadi dia berjalan ke depan Jesslyn.
Valentino hanya bisa mencibir di dalam hati. Jika teman bergaulnya seperti ini, apa artinya? Sepertinya yang disebut teman oleh Jesslyn ini hanyalah lelucon. Jesslyn malah tidak tahu, dia sudah terbiasa membayar. Namun, ketika Jesslyn mengulurkan tangannya untuk membuka tas tangannya, setelah mencari-cari di tasnya, ekspresinya berubah. Jesslyn tampak sedikit malu, kemudian segera mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa saldo. Sambil memeriksa ponselnya, Jesslyn bergumam pelan. Aku lupa bawa kartu kredit, tunggu sebentar. Mendengar kata-kata Jesslyn, semua orang tercengang, kemudian diam-diam mundur selangkah. Bahkan ada seorang gadis yang berkata, Kak Jesslyn, bukankah bisa bayar pakai OVO? Coba bayar pakai OVO. Sedang kuperiksa. Jesslyn menjawab sambil menundukkan kepalanya. Dia melihat bahwa saldo di OVO-nya hanya beberapa puluh juta. Konsumsi minimum ruangan ini adalah 9 angka, puluhan juta ini tidak cukup. Tunggu sebentar, aku top up dulu. Uang di ponsel juga tidak cukup. Gumam Jesslyn. Saat ini, gadis berambut panjang itu maju sambil bertanya. Oh, Kak Jesslyn, bagaimana kalau aku saja? Aku saja, Kak Jesslyn. Tidak apa-apa, aku saja. Aku saja, aku saja. Dalam sekejap, belasan orang mengeluarkan ponsel mereka atau kartu kredit. Valentino melipat tangannya di depan dada sambil melihat semua ini dengan mata dingin. Lihat belum? Tidak ada uang, kamu bahkan tidak bisa bayar. Filbert tersenyum dingin, lalu berkata, Aku saja. Belasan orang berteriak lebih keras dari satu sama lain, tapi setelah pelayan menunggu lebih dari 10 detik, malah tidak ada dari mereka yang memberikan kartu mereka kepada pelayan. Filbert dan yang lainnya hanya berteriak meramaikan, tapi setelah waktu yang lama, mereka masih saja tidak mengeluarkan kartu ATM mereka. Sudahlah, aku top up sebentar, biar aku saja. Jesslyn buru-buru melakukan top up. Kalau begitu, boleh juga. Seorang gadis diam-diam mengambil kembali kartu ATM yang sudah dia keluarkan sedikit tadi. Yang lain juga bergerak cepat, satu persatu menyimpan kembali ponsel dan kartu ATM mereka. Jangan lihat seberapa lambat gerakan mereka saat mengeluarkannya, fokuslah ke saat mereka menariknya kembali, gerakan mereka sangat cepat. Bahkan Filbert juga tutup mulut dan berhenti mengatakan bahwa dia akan membayarnya. Bab 1074, Pengujian. Seolah-olah sudah sewajarnya kalau Jesslyn yang membayar tagihan. Valentino memandang Jesslyn yang sibuk top up, lalu menggelengkan kepalanya. Jesslyn benar-benar bodoh. Kak Jesslyn, sepertinya tidak perlu repot-repot top up, kan? Selama ada uang di rekening, kamu bisa membayarnya langsung dengan kartu ATM. Ingat seorang gadis dengan suara rendah. Oh, benar juga, aku lupa. Jesslyn menepuk dahinya, kemudian berkata kepada pelayan. Ayo, bayar. Kamu pindai kode pembayaranku. Jesslyn berbicara sambil menunjukkan kode pembayaran, terlihat sangat bangga, bahkan tidak bertanya berapa harganya. Halo, Nona. Semua pesanan malam ini, totalnya 62% anggur putih. Tidak usah disebut, cepat bayar. Aku harus buru-buru pulang. Jesslyn melambaikan tangannya, lalu memberi isyarat kepada pelayan untuk langsung memindai kode. Kalau begitu, baiklah. Pelayan itu juga tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa Jesslyn bahkan tidak meminta diskon. Namun, dia masih memberikan diskon untuk Jesslyn, kemudian memindai kode pembayaran Jesslyn. Tit. Saldo tidak mencukupi, pemotongan saldo gagal. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari pemindai saldo. Pelayan itu sedikit terkejut. Filbert dan yang lainnya juga langsung terpana di tempat. Jesslyn tidak punya uang? Mata Valentino sedikit menyipit. Jangan-jangan Jesslyn akhirnya mendengarkan pendapatnya dan siap untuk menguji orang-orang ini? Tidak,
Seharusnya ada 2 miliar di rekeningku. Jangan-jangan sudah aku habiskan? Jesslyn menggaruk kepalanya. Tidak ada yang menjawab kata-kata Jesslyn. Mereka semua menatap Jesslyn, bahkan beberapa perempuan diam-diam mundur selangkah. Jesslyn awalnya berpikir untuk menyuruh orang di bagian keuangan keluarganya untuk mentransferkan sedikit uang padanya. Tapi setelah dipikir-pikir, itu tidak perlu. Yang paling penting adalah Tuan Besar Arine mengajar anak-anak dari keluarga Arine dengan ketat. Kecuali sesuatu yang penting terjadi, jumlah uang saku setiap anak sudah pasti. Jadi, Jesslyn mungkin akan mengalami sedikit kesulitan jika dia mau meminta lebih banyak. Memikirkan ini, Jesslyn mengangkat kepalanya karena malu, lalu menatap perempuan-perempuan itu. Brina, aku mungkin benar-benar mau kalian membayar tagihan kali ini. Aku pergi jalan-jalan beberapa waktu lalu dan sudah menghabiskan semua uangku. Ketika mengatakan ini, Jesslyn terlihat malu, seolah-olah dia yang berutang uang. Ah! Gadis berambut panjang itu tercengang ketika mendengarnya. Mulutnya bergerak, tapi dia tidak berbicara. Valentino melirik gadis itu. Sepertinya Jesslyn bilang, gadis itu adalah sahabat terbaiknya. Jesslyn juga bilang kalau Brina pernah memberitahunya, kalau dia tidak punya uang, dia harus memberitahu Brina. Tidak peduli berapa banyak itu, Brina pasti akan memberikan uang itu padanya. Bahkan jika menjual perhiasannya, Brina juga mau membantu Jesslyn. Hal itu membuat Jesslyn sangat tersentuh. Namun, melihat penampilan Brina sekarang, sepertinya tidak seperti yang Jesslyn katakan. Gadis bernama Brina itu menolak dengan sopan. Itu, Kak Jesslyn, kamu tahu kalau aku tidak punya banyak uang saku setiap bulannya. Aku baru saja membeli satu set kosmetik seharga puluhan juta beberapa waktu lalu. Aku tidak punya banyak uang sekarang. Jesslyn tertegun sejenak, kemudian menatap beberapa perempuan lain. Perempuan-perempuan yang tadi bilang akan membayar, sekarang malah menundukkan kepala mereka dan tidak mengatakan apa-apa tentang hal bayaran lagi. Jesslyn tercengang. Dia tahu kalau tagihan malam ini setidaknya 400 juta. 400 juta bukanlah jumlah kecil. Namun, 400 juta ini sebenarnya tidak sulit bagi orang-orang yang hadir di sini. Mereka dapat mengendarai mobil lebih dari 1 miliar, jadi tidak sulit untuk mengeluarkan 400 juta. Namun, saat ini, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang mau membantu Jesslyn. Valentino juga tidak bicara, dia mau melihat bagaimana lelucon ini berakhir, bagaimana sikap Filbert dan yang lainnya. Kak Jesslyn, bagaimana kalau kita semua meminjamkan uang padamu? Kita kumpulkan dan bayar? Saat ini, perempuan lain angkat bicara. Dia sengaja menekankan kata meminjamkan kepada Jesslyn. Mata Jesslyn tiba-tiba melebar, dia menatap perempuan itu dengan tak percaya. Yang lebih penting lagi adalah, setelah perempuan itu mengatakan ini, tidak ada yang membantahnya, bahkan beberapa perempuan mengangguk. Hal ini membuat Jesslyn merasa sangat konyol. Mereka berani mengatakan meminjamkan uang untuk makan yang hanya ratusan juta. Harus diketahui, Jesslyn mengenal mereka sejak lama. Setiap kali mereka pergi bermain, Jesslyn yang selalu membayarkan untuk mereka. Jangankan yang lain, untuk makan dan berpesta, bahkan di tahun ini saja, Jesslyn telah menghabiskan miliaran untuk mereka. Hari ini dia tidak punya uang, jadi meminta mereka untuk membayar sekali, tapi mereka malah bilang mereka akan meminjamkan uang kepada Jesslyn. Kejadian ini membuat perasaan Jesslyn menjadi rumit. Dalam benak Jesslyn, tiba-tiba terlintas kata-kata yang Valentino katakan padanya berkali-kali sebelumnya. Beberapa teman hanyalah teman untuk berpesta, beberapa interaksi sosial hanyalah interaksi yang tidak berarti. Jangan-jangan Lano benar. Memikirkan ini, Jesslyn perlahan menoleh ke arah Valentino yang berdiri di tempat. Saat ini, Valentino masih tampak cuek. Dengan tangan terlipat di depannya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kalian meminjamkan uang kepadaku? Jesslyn merasakan hawa dingin di hatinya, kemudian melirik ke arah perempuan-perempuan itu. Kak Jesslyn, kamu jangan keberatan. Karena kami tidak bawa banyak uang, jadi... Ya, Kak Jesslyn,
biaya di ruangan ini harganya ratusan juta. Kami benar-benar tidak dapat membayarnya. Benar, kalau bisa, aku pasti akan langsung membayarnya. Jesslyn memandangi perempuan-perempuan yang mengoceh itu sambil tersenyum pahit. Mereka benar-benar menganggapnya bodoh. Kedengarannya sangat mulia, jadi kenapa mereka tidak mengumpulkan uang untuk membayar, tapi malah mengatakan mereka mengumpulkan uang dan meminjamkannya untuknya? Namun, hati Jesslyn sudah dingin sekarang, dia sama sekali tidak berminat untuk berdebat dengan mereka. Ada beberapa hal yang lebih baik jika dia melihatnya sendiri. Perempuan berambut panjang bernama Brina menambahkan satu kalimat lagi. Alasan utamanya adalah aku tidak membawa uang sebanyak itu ke sini. Semua orang mengangguk, setuju dengan pernyataan Brina. Kenapa kalian berani memesan ruangan semahal ini kalau tidak bawa uang sebanyak itu? Kenapa berani memesan minuman mahal sebanyak ini? Berani belanja saat tidak punya uang? Kalian menunggu orang lain untuk membayar, kan? Tiba-tiba, terdengar suara yang penuh pertentangan memecah suasana di tempat. Semua orang menoleh untuk melihat ke sumber suara, Valentino. Ketika Valentino mengucapkan ini, semua orang merasa malu. Mereka berani memesan ruangan semahal ini dan minuman sebanyak itu, tentu saja karena mereka tahu kalau Jesslyn akan datang. Namun, hal semacam ini bisa diketahui tapi tidak dikatakan. Begitu dikatakan terang-terangan, maka mereka juga akan malu. Bab 1075, dimanfaatkan? Filbert tiba-tiba menoleh, lalu menunjuk Valentino sambil berteriak. Lano, apa hakmu untuk bicara di sini? Filbert, diamlah. Lano adalah pacarku. Kenapa dia tidak boleh bicara? Jesslyn langsung memarahi Filbert. Di masa lalu, begitu Jesslyn marah seperti ini, Filbert akan langsung merasa takut di tempat. Namun sekarang, dia minum lebih dari setengah liter minuman keras dan sedang mabuk, jadi dia menolak untuk menahan kekesalannya. Bahkan dia juga berani menantang Jesslyn. Aku akhirnya mengerti. Filbert mendengus, lalu berkata, itu karena kami mengatai Lanau. Jadi Kak Jesslyn, kamu sengaja mengatakan kalau kamu tidak punya uang untuk bayar dan mempermalukan kami, kan? Biar aku kasih tahu saja, Jesslyn, apakah menurutmu uang sesedikit ini bisa menyulitkanku? Kalau kamu tidak bayar, biar aku yang bayar. Filbert semakin marah, lalu segera mengeluarkan kartu ATM-nya. Jesslyn ingin menjelaskan bahwa dia benar-benar tidak punya uang. Namun, melihat penampilan semua orang, Jesslyn menggelengkan kepalanya perlahan, lalu menghilangkan keinginan ini. Hawa dingin di hatinya terus bertambah. Aku juga bisa melihatnya. Kalau kamu tidak mau membayarnya, katakan saja. Benar-benar tidak perlu begini. Ya, bukan karena kami tidak mampu. Kami masih punya Kak Filbert. Benar. Kak Filbert juga mengenal Tuan Muda Kristo. Apakah mungkin kami tidak mampu membayarnya? Dalam sekejap, kata-kata semua orang membuat Filbert merasa sedikit bangga. Ayo, pelayan, bayar. Filbert mengeluarkan kartu ATM dan melemparkannya langsung ke wajah pelayan. Pelayan itu terlihat tidak senang, tapi dengan cepat menutupinya. Kemudian, dia langsung memasukkan kartu ATM ke alat induksi magnetik. Baik, Kak. Silakan masukkan kata sandi Anda. Kata pelayan itu sambil membungkukkan badan. Karena tubuh Filbert tidak stabil, dua anak muda segera datang dan memapahnya. Haha, bukankah hanya segitu? Itu bukan apa-apa bagiku. Filbert mencibir, lalu mengulurkan tangan dan menekan kata sandi. Pelayan memasukkan jumlahnya, kemudian menekan tombol konfirmasi. Tit, saldo kartu ini tidak mencukupi, pembayaran gagal. Namun, mesin kartu kredit berbunyi lagi, menandakan bahwa pemotongan saldo gagal. Kali ini, Filbert dan semua orang di dalam ruangan tercengang. Apa yang terjadi hari ini? Jesslyn dan Filbert yang paling kaya sekarang sudah kehabisan uang? Kakak tampan, kartu Anda ini tidak cukup uang. Ganti kartu lain saja.
Pelayan itu diam-diam mengambil kartu itu, lalu menyerahkannya kepada Filbert. "Aku sudah dengar." Filbert melambaikan tangannya dengan kesal, lalu berkata, "Aku masih punya lebih dari 400 juta di kartu ini. Kenapa bisa tidak cukup untuk biaya malam ini? Apakah kamu bercanda?" Pelayan itu tercengang saat mendengar itu, senyumnya hilang, tapi dia masih berkata dengan sopan, "Tuan, benar-benar tidak cukup kalau hanya lebih dari 400 juta. Lebih dari 400 juta juga tidak cukup." Filbert tiba-tiba melebarkan matanya dan bertanya, "Berapa banyak biaya malam ini?" "Tuan, total konsumsi ruangan ini Rp855, 998.000. Kata pelayan itu dengan datar. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang akan membayangkan kalau mereka akan menghabiskan sebanyak itu hari ini. Bahkan Valentino juga mengernyit. Meskipun tingkat konsumsi di kota makmur ini memang tidak murah, pesta belasan orang menelan biaya lebih dari 800 juta. Hal ini menunjukkan kalau Filbert sangat pintar memesan. "Pesetan! Omong kosong apa itu yang lebih dari 800 juta? Maki Filbert dengan mata terbelalak. "Tuan, daftar minumannya ada di sini." Pelayan itu menarik senyumannya dan langsung mengeluarkan daftar menu. "Aku tidak mau lihat. Ini toko gelap. Bagaimana bisa lebih dari 800 juta? Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya menggelapkan uangku. Apa kamu pikir aku Filbert Roven, mudah ditindas?" Maki Filbert. Mendengar ini, pelayan akhirnya menunjukkan sedikit aura dingin di matanya. "Tuan, biaya ruangan ini yang paling mahal. Awalnya sudah dipesan seseorang. Kalian bilang kalau kalian dapat membayar lebih. Harga awalnya 256 juta, tapi kalian menambahkan jadi 336 juta. Selain itu, saat memesan minuman, kalian bahkan tidak melihat daftar menu dan langsung memesan yang paling mahal. Kalian juga bilang kalau hari ini ada orang bodoh yang akan mentraktir, sia-sia kalau tidak memesan lebih banyak." Ketika pelayan mengatakan ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Bahkan Filbert juga menjadi setengah sadar dalam sekejap mata. "Haha." Valentino mencibir sambil menatap Jocelyn. Saat ini, Jocelyn merasa seperti tersengat listrik. Dia memperlakukan mereka dengan tulus, tapi mereka malah memperlakukannya sebagai orang bodoh yang gampang dimanfaatkan. Bahkan jika Jocelyn benar-benar bodoh, dia juga akan sangat kecewa saat ini. "Jangan bicara omong kosong! Kapan kami mengatakan hal seperti itu?" Seorang pemuda mengutuk, lalu menatap Jocelyn dengan gugup dan berkata, "Kak Jocelyn, jangan dengarkan omong kosongnya. Kami tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Tuan, kalian sendiri tahu kalian pernah mengatakannya atau tidak. Kata-kata kalian awalnya seperti ini. Sudah lama tidak memanfaatkan orang bodoh itu. Hari ini, aku harus membuatnya membayar mahal. Jadi sajikan semua minuman dengan standar tertinggi." Oh iya, pria yang mengatakan itu juga meminta sebotol Lafite 1982 dan memasukkannya ke dalam mobilnya terlebih dahulu. Dia bilang hitung dulu, kemudian suruh orang bodoh itu membayarnya. Lagi pula orang bodoh itu tidak pernah mengecek bil. "Aku tidak peduli siapa yang kalian manfaatkan, tapi bayaran hari ini harus dibayar." Ucap pelayan itu dengan nada bicara yang tidak rendah hati ataupun angkuh. Hotel sebesar ini di kota makmur pasti mempunyai sedikit latar belakang, kalau tidak juga tidak akan terus buka sampai sekarang. Pelayan itu juga bukannya tidak pernah bertemu dengan anak orang kaya seperti Filbert. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak takut akan ancaman dari Filbert dan yang lainnya. Valentino bertepuk tangan dengan ringan dan berkata dengan nada bercanda, "Bagus, bagus. Menarik." Namun, saat ini malah tidak ada yang peduli padanya. Wajah Filbert dan yang lainnya sangat pucat, rasanya sangat tidak nyaman diekspos secara langsung. Mata Jocelyn melebar, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengulurkan tangannya untuk menopang tubuhnya di sandaran tangan sofa, tapi tidak duduk di tempat.
Dia bicara omong kosong. Kak Jocelyn, dia bicara omong kosong. Kamu sangat baik kepada kami. Kami tidak mungkin memperlakukanmu seperti itu. Perempuan bernama Brina itu buru-buru menjelaskan. Kita adalah teman yang sudah bergaul bersama selama bertahun-tahun. Apakah aku bicara omong kosong atau tidak? Coba buka saja bagasi kalian. Di setiap mobil ada sebotol wine mahal. Selain itu, hotel kami memiliki kamera pengawas 360 derajat di semua area. Aku bisa menunjukkannya untuk kalian lihat sekarang juga. Kata pelayan itu lagi. Kali ini, semua orang terdiam, mereka tidak dapat menyangkalnya dan hanya bisa menundukkan kepala dalam diam. Bahkan video CCTV bisa ditunjukkan, tidak ada artinya bagi mereka untuk berdalih. Melihat penampilan semua orang, Jocelyn merasa hatinya sangat pahit. Akhirnya dia sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan Valentino sebelumnya. Tidak diragukan lagi, Valentino benar. Dia, Jocelyn, sudah salah. Sangat amat salah. Bab 1076, Anda adalah Tuan Lanau? Jika menggunakan hati untuk berkomunikasi, itu baru berteman. Jika menggunakan uang, itu binatang. Jocelyn sering mendengar kata-kata ini dan sangat meremehkannya. Sekarang sepertinya ini memang pengalaman yang dirangkum oleh para pendahulu. Iya, aku orang bodoh. Jocelyn menggelengkan kepalanya, kemudian berkata, Aku akan bayar, tapi ini yang terakhir kalinya. Setelah itu, kita tidak ada hubungannya lagi. Setelah Jocelyn selesai berbicara, dia mengambil ponselnya dan menelepon keluarganya. Aku tahu dia ada uang, tapi sengaja tidak mau bayar. Gumam seorang perempuan dengan suara rendah. Masih saja menyuruh kita bayar. Dengan tagihan sebanyak itu, aku bisa beli berapa banyak makeup. Iya, seolah-olah kita berutang padanya saja. Meskipun perempuan-perempuan ini berbicara dengan suara yang rendah, Valentino masih bisa mendengar suara mereka dengan jelas. Bagus. Terima kasih semuanya sudah membuatku melihat pertunjukan yang begitu bagus. Valentino tepuk tangan lagi, lalu melangkah maju dan menahan Jocelyn yang sedang ingin menelepon keluarganya. Jocelyn mengangkat kepalanya dengan linglung. Dia menatap Valentino dengan bingung dan mata merah. Namun, tidak tahu kenapa, Jocelyn tiba-tiba merasa aman ketika matanya bertemu dengan mata Valentino. Sepertinya mata Valentino yang dalam dapat memberikan keberanian tak terbatas, membuat orang lain tanpa sadar merasa tenang. Lanau, apa yang kamu lakukan? Membuat dirimu tampak bodoh saja. Filbert mendengus dingin. Iya, pria miskin. Gigolo. Parasit. Semua orang berpikir bahwa jika bukan karena keberadaan Valentino, Jocelyn pasti akan menyelesaikan pembayaran hari ini dengan lancar dan mereka masih akan menjadi teman baik di masa depan. Namun sekarang, semuanya dikacaukan oleh Valentino, jadi mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada Valentino. Akan tetapi, Valentino masih tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Dia perlahan-lahan mengulurkan jarinya, lalu berkata kepada Jocelyn, Sudah lihat belum? Inilah wajah asli orang-orang ini. Ini adalah teman untuk bersenang-senang. Apa sekarang kamu mengerti? Jocelyn terdiam selama hampir 10 detik sebelum matanya perlahan-lahan menjadi tegas. Dia berkata, Aku mengerti. Baguslah kalau sudah mengerti, aku saja yang bayar. Valentino mengangguk ringan, lalu menjepit kartu di jari-jarinya dan meletakkannya di tangan pelayan. Ini. Pelayan itu tercengang. Setelah gagal memotong saldo 2 kali berturut-turut, pelayan itu memiliki bayangan psikologis sekarang. Tidak apa-apa, bayar saja. Valentino mengambil kartu ATM, meletakkannya di area induksi magnetik, lalu memasukkan kata sandi dengan lancar. Pelayan hanya perlu memasukkan jumlah biaya, lalu konfirmasi. Saat ini, Filbert melangkah maju sambil memarahi Valentino. Lano, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa membayar lebih dari 800 juta. Tidak perlu teriak.
Aku tidak akan menyuruh kalian mengembalikan minuman yang kalian bawa pergi. Anggap saja untuk kasih makan anjing. Valentino tersenyum tipis, lalu berkata sambil melambaikan tangannya. Siapa yang kamu sebut anjing? Dasar orang miskin. Gesekkan saja kartumu. Aku mau lihat apa bisa dibayar atau tidak. Aku beritahu saja, kalau tidak bisa dipotong, aku mau. Tit. Pemotongan berhasil. Sebelum Filbert menyelesaikan kata-katanya, mesin pos mengeluarkan suara yang menunjukkan bahwa pembayaran berhasil. Pada saat ini, ruangan langsung sunyi. Semua orang, termasuk sang pelayan, tiba-tiba membelalakan mata mereka. Pembayaran lebih dari 800 juta berhasil. Lanau, pecundang yang menumpang hidup para wanita, bisa membayar uang sebanyak ini? Mustahil. Hal ini benar-benar mustahil. Kamu bercanda ya? Kalau dia bisa membayar lebih dari 800 juta, aku akan makan mesin pos ini. Filbert menggertakkan giginya, lalu melangkah maju, meraih mesin dan memeriksa jumlah pemotongan. Jumlah potongan di atas sudah keluar, bahkan setelah diskon, tetap hampir 800 juta. Benar-benar 800 juta. Filbert bergumam pada dirinya sendiri sambil memegang mesin kartu kredit. Tentu saja, aku masih punya uang untuk mengusir beberapa anjing. Valentino tersenyum kecil, lalu mengambil kartu ATM-nya. Setelah pelayan bereaksi, dia langsung mengambil kembali mesin kartu kredit, lalu segera menekan sesuatu dengan jarinya di atasnya. Anda adalah Tuan Lano Wijaya? Tanya pelayan itu dengan mata terbelalak. Kenapa? Valentino mengernyit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pelayan itu melambaikan tangannya dengan cepat, lalu menekannya ke mesin kartu kredit. Mesin gesek kartu di tangannya jauh lebih canggih daripada mesin biasa, jadi pelayan itu dapat melihat lebih banyak informasi di mesin gesek kartu. Pada saat ini, pelayan itu terkejut. Dia menatap informasi yang ditampilkan di layar dengan mata terbelalak. Pemuda biasa-biasa saja di depannya ini ternyata adalah Lano? Apakah Lano ini adalah Lano yang dia tahu itu? Saat pelayan itu masih terkejut, dia juga memeriksa informasi kartu ATM. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana pecundang ini bisa mengeluarkan 800 juta? Filbert masih bergumam. Pada saat ini, tatapan mata para pria dan wanita yang menatap Valentino langsung berubah. Awalnya, Valentino hanyalah seorang pecundang tanpa kekuatan, uang, latar belakang dan identitas di mata mereka. Namun sekarang, Valentino mengeluarkan lebih dari 800 juta tanpa berkedip. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Jangan-jangan Valentino adalah anak orang kaya yang tersembunyi? Lano, kamu! Seorang gadis menatap Valentino dengan mata terbelalak. Ejekan di mata gadis lain telah lama menghilang, digantikan dengan keterkejutan dan sedikit kekaguman. Lagi pula, pesona menghabiskan ratusan juta dengan menggesek kartu benar-benar tak tertahankan. Mustahil, ini jelas bukan kartu Lano. Kak Jocelyn pasti sudah memberikannya kepada Lano sebelumnya dan sengaja membuat pertunjukan ini, kan? Filbert tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pelayan itu. Yang lain tertegun sejenak, kemudian mereka juga ragu-ragu. Mungkin saja benar-benar begitu. Lagi pula, kesan pertama mereka tentang Valentino adalah pecundang. Bagaimana mungkin Valentino bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Katakan, siapa pemilik kartu ini? Filbert meraih kerah pelayan itu. Pada saat ini, Filbert sadar sepenuhnya, tapi masih cadel saat bicara. Barulah pelayan itu kembali dari keterkejutannya, dia menatap Valentino dalam-dalam, lalu berkata dengan pelan. Pemilik kartu ini adalah Lano, Tuan Lano. Saat dia mengatakan itu, pelayan itu menggoyang-goyangkan mesin kartu yang menunjukkan informasi di depan mata semua orang. Filbert tertegun lagi, dia menatap mesin kartu selama 2 detik, lalu melepaskan kerah pelayan itu secara perlahan. Kartu ini benar-benar milik Lano?
Apa mungkin Lano benar-benar anak orang kaya di kota Vero? Kak Jesslyn, kamu tidak mentransfer uang ke Lano sebelumnya, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu tidak punya uang? Tiba-tiba, seorang wanita bertanya dengan lembut. Yang lain juga menatap Jesslyn dengan wajah bercanda, menunggu jawaban Jesslyn. Haha. Jesslyn menggelengkan kepalanya, lalu terkekeh. Terserah kalian mau berpikir seperti apa. Lano, ayo pergi. Kamu! Filbert tertegun sejenak, tapi dia masih tidak berani menghentikan Jesslyn. Namun, seseorang menghentikan keduanya. Tuan Lano, tolong jangan pergi dulu. Aku pikir manajer kami akan sangat senang bertemu Anda. Kata pelayan itu dengan nada yang sangat hormat. Tingkat rasa hormat kali ini belum pernah terlihat sebelumnya, membuat semua orang tertegun sejenak. Manajer kalian? Valentino kebingungan. Pelayan itu mengangguk kecil, lalu mengeluarkan walkie-talkie dan berkata dengan suara pelan sambil memunggungi Valentino. Beritahu Pak Markus, Tuan Lano ada di ruang VIP lantai paling atas. Baik. Segera terdengar suara dari ujung sana. Filbert memandang Valentino dengan heran, lalu bertanya. Lano, kamu mengenal manajer di sini? Tidak kenal. Jawab Valentino ringan. Kamu berani bilang tidak kenal? Filbert sedikit marah saat mendengar ini. Tuan Lano tidak kenal kami, tapi bukan berarti kami tidak kenal Tuan Lano. Apa kamu paham? Pelayan itu berdiri tegak sambil memandang Filbert tanpa rasa rendah hati maupun sombong. Saat semua orang sedang berbicara, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Yang pertama kali muncul adalah beberapa pria kekar. Mereka berdiri di kedua sisi, kemudian seorang pria paruh baya bergegas masuk dengan cemas. Mana Tuan Lano? Di mana Tuan Lano? Pria paruh baya itu berteriak dengan tidak sabar begitu memasuki ruangan. Melihat pria paruh baya ini, Filbert dan yang lainnya menjadi linglung. Awalnya mereka kira Valentino hanya kenal manajer lobi di hotel. Namun, begitu melihat pria paruh baya ini, mereka langsung mengerti. Pria ini adalah manajer umum hotel bintang 5 ini. Orang seperti itu ternyata mengenal Lano? Bukankah itu berarti identitas Lano benar-benar tidak biasa? Kalau begitu uang 800 juta sebelumnya, mungkin benar-benar merupakan uang Valentino sendiri? Bab 1077, Semut Belaka. Namun, bagaimana hal ini bisa terjadi? Jika Lano bisa mengeluarkan uang sebesar 800 juta begitu saja, mana mungkin dia tidak sanggup membeli sebuah mobil? Tiba-tiba, pelayan itu pun bertanya. Apa lihat-lihat? Tidak percaya? Pada saat itu, Markus selaku manajer umum pun datang menghampiri dengan sikap yang percaya diri dan berani. Selain itu, Markus juga telah melihat sendiri hubungan yang tidak begitu baik di antara Valentino dan Filbert. Mustahil! Dia jelas-jelas hanya orang kampungan yang miskin. Gumam Filbert dengan sangat tercengang dan mata yang membelalak lebar. Pelayan itu pun terkekeh dengan santai. Hehehe, mana mungkin orang rendahan bisa memahami tujuan orang-orang yang hebat? Mana mungkin seekor semut bisa mengetahui kekuatan dari dewa yang sebenarnya? Semua pelayan di Hotel Bintang 5 ini memiliki ijazah pendidikan yang sangat tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi daripada tingkat pendidikan Filbert sendiri. Oleh sebab itu, Filbert pun kembali termangu begitu mendengar kata-kata itu. Sementara itu, Markus yang merupakan manajer umum hotel tampak sedang mencari-cari seseorang di antara kerumunan dengan ekspresi gelisah. Tepat pada saat itu, pandangannya tertuju kepada Valentino. Wajah itu, yang ada di foto. Tuan Lano, kenapa Anda tidak memberitahu saya kalau Anda akan datang untuk menghabiskan waktu di sini? Saya, kan, bisa membawa semua staf untuk menyambut Anda. Markus bergegas menghampiri Valentino, lalu memegang telapak tangannya sambil berkata, Tuan Lano, saya, Markus Ivaro, adalah penanggung jawab semua urusan di Hotel Great Plaza.
Markus tidak mengatakan apa-apa lagi terkait identitas di baliknya karena bagaimanapun juga, ada beberapa kata yang tidak pantas untuk didengar oleh orang banyak. Great Plaza? Tanya Valentino dengan nada datar. Markus segera merendahkan suaranya dan menjawab. Valentino. Ekspresi Valentino langsung terlihat hangat dan dia berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak. Tuan Lanau, ini adalah sebuah kehormatan bagi saya. Sahut Markus sambil buru-buru mengibas-kibaskan tangannya. Hanya mereka berdua yang mengerti arti sebenarnya dari kata-kata kerja keras ini. Setiap penanggung jawab asosiasi Valentino Empire yang ditempatkan di berbagai tempat telah meninggalkan kampung halaman mereka dan mereka selalu mendambakan hari di mana mereka bisa kembali ke kota Neo. Akan tetapi, mereka masih berjaga di pos masing-masing di luar sana karena mereka tahu saatnya untuk kembali masih belum tiba. Filbert dan yang lainnya tercengang, termasuk Jesslyn. Hotel 5 Bintang Great Plaza pasti memiliki pendukung yang tidak lemah karena Hotel Bintang 5 ini bisa beroperasi di kota makmur dan memiliki reputasi yang sangat bagus. Selain itu, status Markus sudah cukup terbukti dengan kemampuannya menempati posisi sebagai manajer umum Hotel Great Plaza ini. Sementara itu, Jesslyn dan teman-temannya ini bisa dibilang memiliki dukungan dari keluarga Limindo, sehingga mereka tidak merasa takut pada Markus. Sedangkan belasan orang lainnya harus tetap bersikap patuh dan hormat di depan Markus. Akan tetapi, siapa yang tidak terkejut saat melihat sikap Markus yang sangat hormat dan sopan terhadap Valentino sekarang? Sorot mengejek dan menghina yang terpancar di mata semua orang pun sedikit demi sedikit menghilang. Sebaliknya, muncul ekspresi keheranan dan penyesalan di wajah mereka. Hari ini, mereka bukan hanya kehilangan Jesslyn sebagai teman, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk menjalin koneksi dengan Valentino. Tuan Lanau, saya akan segera menyuruh orang untuk menyuguhkan minuman terbaik yang dimiliki hotel kami. Silakan Anda kembali bersenang-senang hingga puas bersama teman-teman Anda, kata Markus dengan bangga. Tidak usah repot-repot, tolak Valentino dengan sopan. Tidak apa-apa, Tuan Lanau. Ini, kan, bisnis Anda. Lagi pula, saya ini yang bekerja untuk Anda. Kenapa Anda harus bersikap sungkan di saat Anda datang ke tempat Anda sendiri? Sahut Markus sambil tersenyum. Semua orang terkejut begitu mendengar ucapan Markus. Ternyata Hotel Great Plaza yang terkenal di kota makmur ini milik Valentino? Lelucon macam apa ini? Bukan hanya itu, kekayaan Hotel Great Plaza saat ini mungkin mencapai lebih dari 200 miliar. Bukankah itu berarti Valentino memiliki kekayaan senilai ratusan miliar? Pecundang dan orang miskin kampungan yang mereka hina ini ternyata adalah seorang miliarder? Tidak mungkin. Kata-kata itu pasti sekadar ungkapan sopan yang dilontarkan dengan santai oleh Markus. Hanya Jesslyn seorang yang menatap Valentino dengan menyipitkan matanya. Jesslyn masih ingat satu hal. Waktu itu, ketika dia berjalan keluar dari stasiun kereta api bersama Valentino, Valentino mengatakan sesuatu kepada Christo. Begitu namaku diumumkan, semua menteri yang ada di dunia akan mengatakan kata setia kepadaku. Lano Wijaya, jadi kenapa aku harus bersembunyi di balik seorang wanita? Saat mendengar kata-kata Valentino itu, Christo merasa bahwa Valentino sudah gila. Bukan hanya dia saja, bahkan Jesslyn juga menganggap bahwa Valentino hanya sedang membual. Akan tetapi, kemunculan Addison setelahnya membuat Jesslyn terkejut. Begitu pula dengan saat ini. Setelah Markus muncul, Jesslyn merasa bahwa mungkin saja Valentino memang bukan sedang membual. Jangan-jangan seperti kata orang, terkadang memang ada orang yang tidak perlu mengkhawatirkan jalannya ke depan di saat dia tidak memiliki dukungan, karena siapa yang tidak bisa mengenali siapa raja dan siapa yang bukan raja? Silakan kalian segera duduk, Tuan Lano. Saya akan menyuruh orang untuk segera membawakan minuman terbaik kepada kalian, kata Markus. Setiap ucapan dan tindakannya penuh rasa hormat, seolah dia benar-benar adalah seorang bawahan di depan Valentino. Tidak perlu repot-repot, kami sudah selesai, kata Valentino sambil sedikit melambaikan tangannya.
Markus tertegun sejenak karena dia jadi merasa sedikit kikuk. Untuk sesaat, dia merasa bingung. Dia khawatir dianggap tidak memperlakukan Valentino dengan baik, tapi dia juga takut malah menunda urusan Valentino. Tepat pada saat ini, si pelayan tiba-tiba berseru. "Pak Markus, tolong kemari sebentar." Markus berpamitan kepada Valentino, lalu pergi menghampiri si pelayan. Pelayan itu merendahkan suaranya dan memberitahu Markus apa yang telah dia lihat sebelumnya dalam bahasa yang sederhana, serta apa yang dikatakan Filbert dan yang lainnya. Semakin mendengarkan laporan si pelayan, ekspresi Markus pun menjadi semakin suram. Markus segera berjalan kembali ke sisi Valentino, lalu mengeluarkan sebuah kartu ATM dan menyerahkannya kepada Valentino dengan kedua tangannya. "Tuan Lano, di dalam kartu ini ada uang senilai 4 miliar yang bisa digunakan untuk membayar kembali kerugian yang telah Anda terima. Hotel ini milik Anda, jadi mana mungkin saya bisa mengambil uang Anda?" kata Markus dengan hormat sambil menyerahkan kartu ATM-nya. Valentino berpikir sejenak, lalu tidak menolak tawaran Markus dan akhirnya mengambil kartu ATM itu. Setelah itu, Markus melirik ke arah Filbert dan orang-orang lainnya, lalu berkata, "Tuan Lano, karena Anda tidak tertarik untuk bersenang-senang hari ini, silakan Anda kembali lagi lain waktu. Saat itu saya pasti akan menemani Anda minum-minum." Valentino dan Markus berjalan keluar dari ruangan pribadi sambil mengobrol. Jesslyn juga mengikuti mereka keluar karena dia tentu saja ingin bersama dengan Valentino. Pelayan itu memandang Filbert dan yang lainnya dengan ekspresi datar, lalu berkata, "Silakan semuanya keluar. Tempat ini akan dibersihkan." "Apa maksudmu, keparat? Aku ini seorang pelanggan. Pelanggan itu sama dengan raja," kata Filbert sambil menggertakkan giginya. Dia berusaha mempertahankan citranya di depan si pelayan. Pelayan itu sontak mencibir begitu mendengar jawaban Filbert. "Anda sudah menyinggung Tuan Lano, jadi kedepannya Anda akan dimasukkan ke dalam daftar hitam pelanggan di Hotel Great Plaza. Jadi, Tuan, status Anda sebagai raja di sini sudah berakhir." Raut wajah semua orang menjadi sangat muram begitu mendengar kata-kata si pelayan, seolah-olah mereka telah ditampar dengan keras. Filbert membuka mulutnya untuk menyahut. "Dasar keparat. Oh ya, Tuan, Hotel Great Plaza memiliki 17 cabang di Kota Makmur dan menjalin koneksi baik dengan 26 hotel lainnya. Semua tempat itu juga akan memasukkan nama Anda ke dalam daftar hitam dan tidak akan mau menerima pesanan Anda. Mengenai lokasinya ada di mana saja, saya mempersilakan Tuan untuk mencari tahu sendiri." Setelah si pelayan selesai bicara dengan ekspresi yang mengejek, dia pun berbalik badan dan meninggalkan ruangan pribadi itu. Filbert sangat marah sehingga dia langsung mengambil sebuah gelas berisi wine merah dan membantingkannya ke atas lantai. Gelas wine itu pun langsung pecah berkeping-keping sekalipun lantainya dilapisi dengan karpet. "Sial! Menyebalkan sekali! Sial!" kutuk Filbert dengan gigi yang saling menggertak. "Wush!" Tiba-tiba, pelayan itu datang lagi dan berkata, "Tuan, harga karpet di ruangan ini sangat mahal karena terbuat dari beludu hitam luar negeri. Selain itu, gelas wine yang Anda pecahkan seharga 13,6 juta. Nanti silakan Anda pergi ke meja kasir untuk membayar ganti ruginya."